Kisah kesaktian keramat Syekh Datuk Kahfi diyakini oleh masyarakat Tatar Pasundan, walau dalam penuturannya terkadang tidak masuk akal. Perjalanan Syekh Datuk Kahfi ini menjadi tutur atau legenda yang turun-temurun di Tatar Pasundan. Dikisahkan kedatangan Syekh Datuk Kahfi mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan, di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut Syekh Datuk Kahfi mulai berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri untuk masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Syekh Datuk Kahfi akhirnya membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Selain itu Syekh Datuk Kahfi merupakan keramat yang ada di tanah Tatar Pasundan. Syekh Zatul Kahfi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang Larang. Syekh Datuk Kahfi merupakan wujud dari Pangeran Santri atau Ki Gede Sumedang, sang penguasa Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Karena kealiman dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak cerita tentang karomah atau kelebihan beliau yang di luar nalar. Salah satunya mitos tentang pusar bumi Gunung Jati. Konon karena karomah dan kesaktian yang dimilikinya, Syekh Datuk Kahfi menjadikan pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Pulau Jawa pada zaman sebelum ajaran Islam masuk dan berkembang adalah wilayah yang sangat angker. Pulau Jawa merupakan hutan rimba yang dipenuhi dengan rawa, juga ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung keramat di Pulau Jawa hiduplah seorang petapa bernama Resi Bageral Banjir. Puncak gunung yang menjadi tempat pertapaan itu ialah Gunung Ciremai yang terletak di Kuningan, Jawa Barat. Puncak Gunung Ciremai diyakini tempat melakukan tapa Sang Resi Bageral Banjir demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal atau Tuhan semesta alam. Pertapaan ini dilakukan supaya diberikan ilmu wij serandil dan kesempurnaan sejati. Puncak Gunung Ciremai yang dijadikan tempat pertapaan Resi Bageral Banjir untuk mewujudkan keinginannya. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal. Bersamaan dengan raga sukma ilmu wijin serandil masuk ke tubuh Resi Bageral Banjir, Sang Resi langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu tak disadari oleh Resi Bageral Banjir, ternyata puncak Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas dan terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke tengah lautan. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu tubuh Resi Bageral Banjir telah raib hilang tanpa bekas layaknya pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu pucuk Gunung Ciremai masih terombang-ambing di tengah laut, hingga suatu saat datanglah seorang pengembara yang menghampiri dan menaikinya. Ia adalah Syekh Datuk Kahfi. Setelah memperhatikan dengan seksama bentuk dan energi dari puncak Gunung Ciremai tersebut, kemudian dia pun meyakini bahwa tempat inilah yang selama ini dia cari. Itulah petilasan tempat bertapa Resi Bageral Banjir yang merupakan salah satu pusat energi yang ada di Pulau Jawa. Segera Syekh Datuk Kahfi melanjutkan dan menuntaskan apa yang pernah dilakukan Resi Bageral Banjir. Namun pertapaan yang dilakukan Syekh Datuk Kahfi tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Puncak Gunung Ciremai yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak menjadi daratan biasa. Dan konon puncak Ciremai itulah yang sekarang menjadi pusar bumi yang berada di Gunung Jati Cirebon.